Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 24 Juni 2020, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah arti sebuah nama. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Setiap nama memiliki arti tersendiri. Ada yang memiliki arti dalam konteks bahasa dan sastra tertentu, tetapi ada juga dalam konteks sejarah keturunan seseorang. Dalam setiap tradisi dan budaya, ada upacara atau ritus tertentu pada hari seorang anak diberi nama. Makna nama itu dipercaya sebagai spirit atau roh yang menggerakkan sang anak untuk bertumbuh sebagaimana yang diharapkan orang tua lewat pemberian nama itu. Misalnya, seorang anak diberi nama Nur yang berarti cahaya. Maka yang diharapkan dari anak itu adalah bisa menjadi panutan dan penuntun bagi orang lain, bisa menyinari jalan hidup orang lain, dan seterusnya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes menjadi momen sukacita bagi orang tuanya, tetapi juga menjadi momen pertentangan. Momen sukacita karena mamanya Yohanes, Elizabeth, terlepas dari aib kehidupannya, di mana dia yang dianggap mandul ternyata bisa memiliki anak pada masa tuanya. Berpuluh-puluh tahun Elizabeth tertekan karena dicibir sebagai wanita mandul yang tak bisa memberikan keturunan kepada suaminya Zakaria. Bahkan sampai saat ini, pasangan yang tidak memiliki keturunan sering menjadi tertekan karena cibiran orang banyak. Saat Elizabeth melahirkan Yohanes, kita dapat membayangkan sukacita itu bercahaya pada wajah tuanya. Momen pertentangan karena banyak saudara dari Zakaria dan Elizabeth menyiapkan nama yang berbeda dengan nama yang hendak diberikan Elizabeth dan Zakaria bagi anaknya itu. Tidak ada sanak saudaramu yang bernama demikian, kata sanak saudara Elizabeth saat Elizabeth hendak memberi nama kepada anaknya Yohanes. Lukas pasal 1 ayat 61. Namun protes ini berubah menjadi sebuah keheranan saat mereka bertanya kepada Zakaria yang masih bisu karena kurang percaya kepada warta malaikat. Zakaria memberi nama anaknya dengan menulis pada sebuah batu tulis. Namanya adalah Yohanes. Lukas pasal 1 ayat 63. Nama Yohanes menjadi sebuah momen di mana Elizabeth dan Zakaria mengalami bahwa Allah itu baik, melepaskan aib kehidupan mereka dengan menganugerahkan mereka seorang anak di masa tua mereka. Yohanes Pembaptis lahir sebagai seorang pendahulu yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia mempersiapkan jalan dengan cara menyerukan pertobatan dan pembaptisan. Karena lewat pertobatan dan baptisan, umat manusia menerima keselamatan. Yohanes menjadi seorang nabi besar yang dengan cara hidupnya dan pewartaannya mengajak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis sebagai syarat untuk menerima hadirnya Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Sesungguhnya dengan cara yang lain, kita pun dipanggil untuk mewartakan Tuhan lewat tugas dan tanggung jawab kita, dan lewat kesaksian hidup kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Lewat nama kita masing-masing yang dalam tradisi gereja Katolik kita diharapkan memiliki nama santo pelindung tertentu, memberi kesaksian hidup sesuai dengan makna nama itu.
Karena itu, maknailah nama Anda dalam praksis hidup agar tidak kehilangan arti nama itu. Kita bercermin pada pemberian nama Yohanes oleh orang tuanya Zakaria yang berkata, namanya adalah Yohanes. Lukas pasal 1 ayat 63. Nama tanpa makna, betapapun indahnya, akan kehilangan keindahannya. Salam Cornovum, hati baru. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.